Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat panjang umur. Dua nikmat ini yang setiap hari kita rasakan, mudah-mudahan bisa kita iringi dengan syukur kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah saat diberikan nikmat sehat, kemudian juga umur panjang, kita isi kedua nikmat ini dengan terus menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, ibadah yang sebanyak-banyaknya, sambil terus kita berharap semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah karuniakan, inilah dua nikmat yang juga sangat bernilai, dan saking besarnya nilai kedua nikmat ini, dia tidak bisa ditukar dengan materi sebesar apapun juga. Meskipun ditukar dengan dunia dan segala isinya, tetapi nikmat iman dan nikmat Islam jauh lebih berharga dibandingkan dunia dan segala isinya. Maka kita harus berupaya tetap menjaga kedua nikmat ini agar jangan sampai dia terlepas dari diri kita masing-masing. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan bahasan kitab Fiqh Sunnah. Setelah sebelumnya kita sudah selesai bahasan tentang sholat berjamaah, maka berikutnya babnya adalah tentang masjid. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memberikan banyak keistimewaan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara keistimewaan itu, Rasulullah diutus bukan hanya untuk kelompok manusia tertentu, bukan hanya di masa tertentu, tetapi Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau Nabi Rasul yang lain kan hanya untuk umat tertentu saja. Nabi Isa alaihissalam dan yang sebelumnya sampai kepada Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Nabi Saleh diutus untuk kaum Ad, dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW, Allah katakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tidaklah kami utus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia, di mana saja dia berada, di belahan bumi sebelah mana, maka
itu termasuk objek dakwah dari Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Ya, dan alhamdulillah kita yang ada di belahan bumi Indonesia termasuk orang yang Allah karuniakan nikmat hidayah sehingga nurul Islam, cahaya Islam itu bisa sampai kepada kita. Nah, kemudian keistimewaan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah menjadikan bumi ini sebagai alat bersuci dan juga sebagai masjid, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjumpai waktu sholat, kita menemui waktu sholat dan kita sedang berada di suatu tempat, entah tempatnya di mana, maka kita boleh mendirikan sholat di situ. Gitu. Ya, ada di sawah, sholat di sawah. Ada di laut, sholat di laut. Ya, maksudnya bukan di air, di airnya tenggelam kita kan, tapi di kapalnya atau di perahunya sholat di situ. Kita ada di hutan, sholat di hutan. Ya, terakhir kemarin saya lihat ada orang sholat di atas sapi. Di atas sapi, dia lagi menggembala sapi, terus dia sholat di atas sapi itu, ya. Dan sapinya tenang juga, mungkin tahu kali ya. Ini orang lagi sholat gitu, jadi dia nggak bergerak-gerak. Jadi kita ada di mana saja, dan kalau di situ sudah masuk waktu sholat, maka silahkan kita boleh sholat di situ. Gitu. Nah, inilah salah satu bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a fil ardi awwalan." Kata Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama dibangun di atas muka bumi ini?" Qala, Rasulullah kemudian menjawab, "Al-Masjidul Haram." Yang pertama kali adalah Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram di kota Mekah. Masjidil Haram, ya. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka nilainya lebih baik 100.000 kali dibandingkan kita sholat di masjid yang lain. Ya, kalau Masjidil Haram. Qultu, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Tsumma ai?" Kemudian masjid yang mana lagi? Qala, "Tsumma al-Masjidul Aqsa." Yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, ini yang ada di Palestina. Ya. Kalau kita sholat di Masjid Al-Aqsa, nilainya lebih baik 1.000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Atau riwayat lain menyebutkan 500 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Qultu kam bainahuma. Abu Dzar bertanya lagi, jarak antara Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa itu berapa lama jarak di antara keduanya, pembangunan di antara keduanya? Qala arba'una sana. Rasulullah menjawab 40 tahun. Summa qala, kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, Ainama adrokat kas-shalat fasalli fa huwa masjid. Fi riwayatin fa kulluha masjid. Rasulullah kemudian bersabda, di tempat manapun kamu menemui waktu sholat, fasalli, maka sholatlah di situ, fa huwa masjid, karena tempat itu adalah masjid. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan fa kulluha masjid, seluruh tempat itu merupakan masjid. Jadi nggak usah bingung kalau kita lagi bepergian, ya sholat di mana nih? Ya udah di situ aja, ya. Nah, dipastikan tempatnya suci, bersih, ya.
Jangan mentang-mentang di mana aja di toilet dia sholat ya nggak boleh, karena tempatnya kotor. Pastikan tempatnya suci, bersih dari najis. Ya, maka boleh sholat. Di hutan boleh sholat, di sawah boleh sholat, di mana lagi, pinggir sungai boleh sholat, di atas laut boleh sholat, di luar angkasa boleh sholat. Ya, silakan. Ya. Nah, kalau di luar angkasa ngadapnya kemana? Ini hati-hatinya ngadap ke kiblat. Ya. Kalau kita tahu kiblatnya ke arah mana, ngadapnya ke sana. Tapi kalau sholat aja sambil niat menghadap ke arah kiblat. Ya. Nah, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menjadi kemudahan buat kita. Tidak menjadi alasan buat kita yang terus akhirnya kita nggak sholat. Saya lagi di jalan tadi, saya lagi di sawah tadi, saya lagi di hutan tadi, terus kita nggak sholat. Ya, karena semua tempat itu boleh kita gunakan sebagai tempat sholat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya tentang keutamaan mendirikan masjid. Diterima dari Utsman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Muttafaqun alaih. Siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan membangun pula untuknya sebuah rumah di dalam surga. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang pertama dan kita sudah sering sekali mendengar hadis ini. Ya, maka ayo kita berlomba-lomba bisa mendirikan masjid. Nah, menarik nih kalau kita pergi umrah di Madinah, kita lihat banyak masjid di sana dan masjid-masjid masa lalu ya, bukan masjid yang sekarang. Kalau masjid sekarang itu kan besar-besar. Jadi Jabal Uhud di bawah itu depan makam syuhada ada masjid. Ya, terus di Arafah juga ada masjid. Terus di setiap tempat ada masjid Kuba besar. Tapi ada juga bangunan lamanya yang udah hancur gitu ya. Nah, dijelaskan itu juga masjid, disebut itu masjidnya Umar, itu masjidnya Ali. Berapa besar? Mungkin lebih luas kamar kita. Jadi cuma kecil saja. Kotak mungkin 3x3 atau lebih kecil dari itu. Dan itu disebutnya masjid. Ya. Jadi meskipun sekecil itu, ya, itu sudah disebut masjid. Dan kalau kita dirikan ya sekecil itu, maka kita sudah termasuk orang yang akan mendapatkan kebaikan ini. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan pula untuknya sebuah rumah di dalam surga. Jadi jangan bayangan kita itu harus besar masjidnya, enggak. Ya, bahkan ketika kita hanya berpartisipasi dalam pembangunan masjid itu hanya berupa satu sak semen misalnya, atau bahkan lebih sedikit lagi 1 ember pasir misalnya, kita nyumbang itu kan, tapi berpartisipasi dalam pembangunan masjid itu bagian dari membangun masjid juga. Yang kedua, Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban dan Bazzar meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasiqatin li baitiha banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung. Ada yang ngerti nggak sarang burung? Sarang burung yang alami ya, bukan yang buatan. Kalau buatan kan ada yang buas kan. Yang alami sarang burung kan kecil kan? Ya, meskipun hanya sebesar sarang burung yang dibuatnya untuk tempat telurnya, maka Allah akan
surga. Gitu. Ya. Jadi boleh kita bercita-cita bisa bangun masjid, ya, meskipun masjidnya tidak gede-gede amat, boleh. Ya, dan itu akan mendapatkan kebaikan, dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Maka setiap ada pembangunan masjid, renovasi masjid, nah ini baik sekali kalau kita juga ada berpartisipasi melalui sedekah kita, sedekah harta atau sedekah, ya harta kan macam-macam, bisa kita kasih uang, bisa kita belikan barang, atau kalau sedekah harta nggak bisa, lewat tenaga bisa kan. Nah, ada pengecoran kita ikut ngangkat adukan semen buat ngecor, itu termasuk bagian dari membangun masjid. Tenaga juga kita beliin aja kopi itu buat tukangnya, gitu kan. Bang, kopi bang, itu bagian dari partisipasi membangun masjid, gitu. Ya, sehingga kita punya peluang yang luas, peluang yang banyak untuk berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Apakah di surga itu kita masih butuh rumah? Gimana? Apakah di surga itu kita masih butuh rumah? Sekarang itu sudah nyaman, ya. Sudah sejahtera. Kalau penumpang dengan mobil kita kan kayak untuk berteduh, ya, untuk istirahat. Di surga butuh rumah nggak? Kalau kita nggak punya rumah, tidurnya di mana? Ya kan udah nyaman di situ. Oh iya. Ya, jadi memang betul surga itu tempat yang nyaman, tempat yang nikmat. Ya, nyaman, nikmat, nggak pernah bosan, gitu kan? Bahkan kenikmatannya setiap hari itu selalu bertambah. Tapi kita kan juga butuh istirahat di sana, ya kan? Tetap buat penghuni surga itu dia tidur, tetap ada aktivitas itu, berkumpul bersama keluarga, gitu kan? Kenapa nggak di taman-taman surga aja ngumpulnya? Ada tempat-tempat sekolah. Itu kan sekali-kali ya. Nah, sesekali gitu ya. Jangan rekreasi sekali-kali. Nah, tempat-tempat itu ada, cuma memang ada rumah tempat tinggal penghuni surga itu ada. Allah sediakan untuk setiap penghuni surga itu sebuah rumah yang bahkan oleh Rasulullah itu dalam hadis beliau itu jelas disebutkan bahan-bahannya terbuat dari apa. Misalnya kata Nabi itu dindingnya itu labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahabin. Satu bata terbuat dari emas, satu bata dari perak, gitu. Itu untuk dindingnya. Jadi kalau kita di sini pakai hebel gitu kan ya, atau bata merah, kalau di sana emas perak itu untuk dindingnya. Semuanya akan kebayang lagi. Lantainya dari za'faron, dari parfum minyak wangi. Atapnya al-lu'lu' wal marjan, mutiara dan berlian, gitu. Kayak gitu. Itu bahan bangunannya, belum nanti luasnya dan segala macam. Dan itu Allah sediakan. Dia buat tempat kita istirahat, berkumpul bersama keluarga. Kalau taman surga itu buat kita jalan-jalan, terus kongko-kongko sama yang lain-lain, gitu kan? Sholat di sana sudah nggak ada sholat, sudah nggak ada syariat yang harus kita laksanakan. Ya, di sana tempat bersenang-senang. Ya, sholatnya di sini sekarang ini. Kalau sekarang capek-capek sholat, di sana nanti akan senang-senang. Tapi kalau di sini malas-malasan sholat, di sana nggak bisa senang-senang. Gitu. Ya. Ya. Kemudian ketika kita menuju masjid, ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saat kita berangkat menuju masjid, diriwayatkan Ummu Salamah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja min baitihi qala, Rasulullah itu ketika keluar dari rumahnya beliau membaca Bismillah tawakkaltu
disesat atau disesatkan, au azilla au uzalla, tergelincir atau digelincirkan, au azlima au uzlama, menganiaya atau dianiaya, au ajhala au yujhala alayya, kebodohan atau diperbodoh oleh orang lain. Nah, ini satu doa yang dibaca oleh Nabi, ya. Satu riwayat. Kemudian riwayat kedua, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis, man qala idza kharaja min baitihi, siapa yang membaca apabila dia keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini kita udah hafal ini ya. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hasbu, cukup untukmu, hudita, engkau telah diberi petunjuk, wa kufita, engkau diselamatkan, wa bukita, engkau dipelihara, wa takhayya anhu syaitan, dan setan akan menjauh darinya. Gitu. Bacanya gitu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai lupa. Setiap kita keluar rumah, mau kemana ya, mau ke pasar, mau ke masjid, mau ke kantor, mau ke mana aja, keluar rumah kita baca doa. Nah, ini riwayat kedua. Riwayat ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi keluar untuk mengerjakan sholat. Nah, ini berarti mau masjid ini. Nah, beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di dalam hatiku cahaya, wa fi basari nura, cahaya di penglihatan, wa fi sam'i nura, di pendengaranku juga ada cahaya, wa an yamini nura, cahaya di sebelah kananku, wa khalfi nura, cahaya di belakangku, wa fi asabi nura, kemudian cahaya dari urat salahku, wa fi lahmi nura, cahaya dari daging, wa fi dami nura, di darahku juga cahaya, wa fi sya'ri nura, di rambutku juga cahaya, wa fi basyari nura, semuanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dari kulitnya juga keluar bercahaya, gitu. Ya. Nah, ini silahkan kita baca juga doa ini sambil jalan di masjid kita baca. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi amami nura, wa fi wara'i nura. Silakan, bebas. Ya bebas, yang maknanya itu sesuai dengan itu. Ya. Wa fi riwayatan Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan doa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di hatiku cahaya, wa fi lisani nura, di lisanku juga cahaya, wa ja'al fi sam'i nura, di pendengaranku juga cahaya, wa fi basari nura, di penglihatanku juga cahaya, wa ja'al min khalfi nura, di belakangku juga ada cahaya, wa min amami nura, di depanku juga cahaya, wa ja'al min fawqi nura, di atasku ada cahaya, wa min tahti nura, di bawahku juga cahaya. Allahumma atini nura, ya Allah berikan cahaya kepadaku. Gitu. Ya, biar terang benderang. Ya. Nah, sekarang kita doa gini, Allahumma ja'al fi qalbi, Allahumma ja'al fi amami nura, udah terang banyak lampu. Ya, jadi akhirnya kita membaca doa ini. Nah, ini maksudnya cahayanya kapan? Nanti buat di hari kiamat. Ya. Buat di hari kiamat, karena saat itu kita akan sangat membutuhkan cahaya. Maka kita berdoa dari sekarang biar nanti di hari kiamat kita dapat cahaya. Perjalanan kita menuju masjid, kita minta cahaya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekeliling atau bahkan juga dari diri kita sendiri itu ada cahaya yang memancar. Ini riwayat ketiga. Yang keempat disebutkan dari Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi ila shalah." Apabila seseorang keluar dari rumahnya untuk mengerjakan salat, faqala, kemudian dia berdoa, "Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha." Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan berkah orang yang selalu memohon kepadamu dan juga berkah perjalananku ini, fa inni lam
akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Sebab aku keluar bukan dengan maksud untuk sombong, bukan maksud untuk mengingkari nikmat, bukan maksud untuk ria ingin dilihat oleh orang, bukan maksud untuk didengar oleh orang, bukan. Ya, kharajtu ittiqa'a sukhtik. Aku keluar karena takut kemurkaanmu. Wa bittiqa'a mardatik, mencari keridhaanmu. As'aluka an tunqidhani minan nar. Aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Wa antaghfira li dhunubi, ampuni dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Wa wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin, masyaallah, yastaghfiruna lahu wa aqbalallahu alaihi wajhi hatta yaqdiya sholata. Maka saat kita membaca doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengerahkan, ya, wakkalallahu bihi, Allah akan mengerahkan untuknya sab'ina alfa malaki. Sab'ina berapa? 70 berapa itu? 70 alf ribu. Sab'ina alfa, 70.000 malaikat. Allah akan mengerahkan 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu, yang akan memohonkan ampunan untuknya. Wa aqbalallahu alaihi wajhi, dan Allah akan menghadapkan wajahnya kepada orang itu hatta yaqdiya sholat, sampai dia menyelesaikan sholatnya. Gitu. Ya, dengan baca doa yang tadi, ya. Wah, kita nggak hafal teks Arabnya, pakai bahasa kita aja. Ya Allah, ya, apa tadi depannya? Aku mohon kepadamu dengan berkah orang-orang yang meminta kepadamu. Aku keluar bukan maksud untuk ini, bukan maksud untuk dipuji, bukan maksud untuk segala macam, ya, tidak disebutkan tadi. Tapi keluar karena takutnya kita kepada Allah, mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku dari neraka. Kita doa. Maka malaikat Allah 70.000 malaikat itu akan berdoa memohonkan ampunan untuk kita. Masya Allah, keren banget. Kalau malaikat doa kan pasti dikabul. Ya, tidak mungkin Allah tolak. Ya kan? Karena malaikat itu makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melanggar perintah Allah. Kan gitu? Pasti diterima. Maka bagus banget kalau kemudian kita mendapatkan ampunan doa dari Allah karena doa dari malaikat. Ya. Nah, ini ketika kita menuju masjid, keluar rumah berangkat menuju masjid. Ini pilihan doanya yang kita baca. Wah, yang lain panjang-panjang, yang biasa aja dah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Minimal itu dah. Yang kita udah hafal, ya kan udah biasa baca ya. Ya, kalau yang lain kan panjang-panjang tuh, ikuti doanya nih. Udah kita menuju masjid. Yang kedua, doa ketika masuk masjid atau juga keluar masjid. Baca lagi doanya. Ya, kalau masuk masjid disunahkan masuk dengan kaki kanan. Setelah itu kita berdoa. Ini doa yang menjelaskan di kitab ini ya. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wah, ternyata panjang juga ya. Saya biasa yang ujungnya doang ya, apa-apa. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Yang ujungnya doang deh. Paling ujung enggak apa-apa juga. Ya Allah, apa artinya? Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya. Lalu kalau kita yang lengkap ini, auzubillahi azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang Maha Mulia, wa sultanihil qadim, kuasanya, kerajaannya yang azali, yang kekal, minasyaitonir
minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi, ampuni dosaku ya Allah. Waftah ya Allah rahmatik, bukakan pintu-pintu rahmat. Ada lagi yang lebih pendek. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu super minimalis. Bismillah. Boleh nggak? Boleh aja. Ya kan, ada hadis ini keumuman hadis. Kata Nabi dalam hadisnya, kullu amalin dzabati la yubda'u bismillah fa huwa afdal. Setiap amal yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Jadi ngapain aja baca bismillah? Kalau pakai hadis ini kan, masuk masjid bismillah, keluar masjid bismillah, makan bismillah, udah pakai baju bismillah, nyisir rambut bismillah, udah baca bismillah dulu, selesai. Boleh nggak? Boleh. Ada hadisnya kok, gitu kan? Itu silahkan. Wafahli. Nah, keluarnya baca apa? Kalau keluar, jangan lupa kaki kiri. Kemudian membaca yang lengkapnya nih, Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Ada lagi lanjutannya, Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Ya, bismillah, dengan nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi, ampuni dosaku ya Allah. Waftah li abwaaba fadlik, bukakan untukku pintu-pintu keutamaanmu. Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari godaan setan yang terkutuk. Dosanya banyak. Bisa diselesaikan di dunia ini ya. Iya. Maksudnya, saya punya 18 nakal ya. Kemudian saya bertobat sampai sekarang kira-kira 60 tahun. Itu bisa diselesaikan di dunia. Selesai nggak kira? Asal taubatnya taubat nasuh, maka udah selesai. Allah hapus, maksimalnya itu sampai Allah hapus. Jadi hisab itu ada dua cara. Hisab yang mudah. Yang pertama itu ampunan Allah itu ada dua model. Kan hisabnya mudah. Kalau orang dari ampuni Allah, hisabnya mudah insya Allah. Yang pertama disebut maghfirah. Ya, ampunan. Maghfirah itu ampunan. Nah, maghfirah ini dia sudah bertobat, meninggalkan dosa-dosa, Allah ampuni dosanya. Tapi catatan dosanya masih ada. Ya, di buku itu masih ada. Dia melakukan ini, melakukan itu masih ada, masih tertulis. Ya, nanti pengen dikasih lihat doang. Nih catatanmu, nih kitab amalmu. Dulu kamu pernah melakukan ini, melakukan ini. Tapi saya udah bertobat ya Allah, dia, saya udah maafkan. Nah, ini buat kamu lihat aja. Jadi buat mengingatkan kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi sudah diampuni karena kita sudah taubat nasuh. Itu maghfirah. Nah, ada yang kita udah bertobat, kemudian kita diampuni dosanya, catatan amalnya juga dihapus. Jadi gak ada lagi tuh, ya, gak ada lagi. Nah, itu yang namanya al-afwu. Makanya kita selalu lagi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, kita meninggal dalam keadaan kita udah bertobat, maka udah nanti nggak ada dosa lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau kita meninggal, terus sebelum meninggal kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah, kata Nabi begitu dalam hadis. Siapa yang di akhir ucapannya itu mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, dia masuk surga.
Ya, makanya dari sekarang ini siapkan, kita siapkan biar kita nanti bisa mengucapkan kalimat ini. Iya. Insya Allah kalau orang selama hidupnya itu dia sudah isi dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nanti akan diberikan kemudahan untuk bisa mengakhiri hidup dengan syahadat, dengan sholawat, bahkan dengan kalimat tauhid. Gitu. Meskipun memang kondisinya banyak orang yang ketika meninggal itu ya dengan lancar mengucapkan kalimat itu, setelah itu wafat. Kita mau tidur, bangun tidur, kita ucapkan. Kita biasakan, kita siapkan diri. Kan seseorang itu akan wafat dengan kebiasaan hidupnya. Gitu. Nah, kalau kita udah biasakan itu, maka nanti di akhir hidup insya Allah kalimat itu yang semoga bisa keluar dari lisan kita. Ya. Nah, itu doa masuk dan keluar masjid. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, keutamaan datang ke masjid dan duduk di dalamnya. Datang, duduk di dalamnya. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man wada ila masjid wa roha, a'adallahu lahu jannah nuzulan kullama wada wa roha." Siapa yang datang ke masjid atau pulang dari masjid, Allah menyediakan untuknya jamuan dalam surga setiap kali dia pergi dan pulang dari masjid. Kasih jamuan di dalam surga. Ya, begitu kita ke sana itu banyak pernyatan. Gara-gara sering bolak-balik ke masjid, kalau kumpul itu jamuan buat kita. Begitu kita nyampe surga, silahkan nikmati jamuan ini. Ya Allah, ini jamuan apa ini? Gara-gara kamu bolak-balik ke masjid sholat berjamaah. Begitu. Ya. Yang kedua, dari Abu Sa'id, Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa yang berwudu di rumahnya, tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi ke masjid, lihat dia fardhatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban di antara kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka langkah-langkah kakinya itu, satu kaki melangkah Allah maafkan kesalahannya, dan langkah kaki yang lain Allah angkat derajatnya. Setiap langkah, ya, langkah kanan angkat derajat, langkah kaki kiri dimaafkan dosa, melangkah lagi angkat satu derajat, melangkah lagi yang kiri hapus satu dosa. Gitu. Ya, jadi semakin banyak langkahnya, ya semakin banyak kebaikan yang Allah berikan, dosa-dosa yang Allah maafkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat ada seorang laki-laki, ada seseorang ya'tadul masjid, biasa pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman kepada Allah. Ya, karena di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Di surat At-Taubah. Ya, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalau dia terus tiap hari bolak-balik ke masjid, berarti imannya benar, imannya bagus. Ya, ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, "Al masjidu baitu kulli taqiyyin." Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa ketika ke masjid betah. Ya, kenapa? Rumahnya. Ya kan? Kalau di masjid nggak betah, berarti tanda-tanda. Ada kopi. Hah? Ada kopi. Apalagi kalau ada kopinya, masya Allah. Makanya sediain Pak di sini. Sediain di sini Pak, makin betah gitu. Baik sekali. Nggak pulang-pulang. Diteriakin sama bini, "Mana Pak, mau pulang-pulang?"
jadi memang karena ini rumah kita, maka bawaannya kalau di masjid itu nyaman, bawaan itu tenang, bawaannya betah, gitu. Jangan apa sebaliknya, itu masuk masjid, nggak betah, gerah bawaannya, pengen keluar lupa, berarti tanda-tanda, ya. Memang ini yang disampaikan oleh Nabi. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warahmah. Maka Allah memberi jaminan kepada orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya, birruhi warahmah. Dia akan diberikan ketenangan, diberikan rahmat, wal jawaz ala sirat ila walillahi jannah. Kemudian juga kemampuan untuk melintasi sirat, jembatan menuju keridhaan Allah, yaitu surga. Gitu. Ya, jadi memang ini rumah kita. Dan betul-betul tuh ada yang anggap ini masjid itu rumah juga. Dia tidur di situ, mandi di situ. Ya, nah, di tempat saya itu di Kebon Jeruk itu ada satu memang masjid besar. Ya. Banyak orang yang kalau malam tidur di situ. Dan dia nggak butuh kontrak. Gak butuh kontrak, itu di masjid, mandinya di masjid, gitu kan, nyuci bajunya di masjid, gitu. Cari makan tinggal ke depan banyak warung, gitu kan. Jadi dia nggak kontrak. Nah, ya masjid namanya Masjid Asur, bukan Masjid Kebon Jeruk yang di Hayamur, bukan yang di kota. Jadi gitu, ya memang betul, memang ini kan rumah kita. Dan sahabat Nabi pun juga ada yang tempat tinggal di masjid. Karena mereka nggak punya rumah, jadi tinggal di masjid. Ya, itu yang disebut sebagai ahlus suffah. Ya, sahabat yang tinggalnya itu di masjid, kemudian mereka belajar bersama Nabi dan mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, jadi ini yang kesekian ya tentang keutamaan datang ke masjid dan duduk di dalam masjid. Baik, ada pertanyaan lain? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Bila seorang sholat masjid A gitu ya, terus ingin datang ke masjid B untuk berkajian, itu dia itu datang dulu langsung apa datang mesti sholat dulu Ustaz? Ya. Baik. Nah, ini sekaligus penutup ya. Terakhir saya masih cukup waktunya. Jadi ketika kita datang ke masjid, datang ke suatu masjid yang mana saja kita datang itu disunahkan oleh Nabi ya untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dia duduk di masjid itu. Nah, itu yang kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Idza jaa ahadukumul masjid falyusalli sajadataini min qabli an yajlis. Jika salah-salah di antara kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi kita sholat maghribnya di masjid lain, terus datang ke pengen dengar pengajian, kita datang ke sini masjid ini, maka sebelum duduk kita sholat sunnah dulu, gitu kan? Karena pindah masjid gitu ya. Nanti sholat isya masjid yang lain lagi, datang ke sholat tahiyatul masjid lagi. Jadi setiap kita datang ke satu masjid, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ada doa Ustaz yang diajarkan oleh Nabi kalau kita berumur 40 itu menjelang pokoknya pentingnya Berumur berapa? ya sekitar 40 sampai 60. Ya. Itu ada satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad, doanya seperti itu di dalam sholat di dalam rukun yang sujud. Apa doanya? Oh. Jadi kalau kita sudah memasuki usia 40, mulai 40 tahun, ya kalau sudah masuk usia 40 tahun, ya dan seterusnya dah tuh, habis 40, 41 dan seterusnya gitu ya. Nah itu ada doa yang memang diajarkan. Jadi surat Al-Ahqaf ada ayatnya di ayat ke-15.
hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Kalau usianya itu sudah mencapai usia 40 tahun, qala, maka dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wal amala shalihan tardahu wa aslih li fi ibadi wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa. Boleh, di sujud kita baca, habis sholat kita baca itu. Kan masih 35 lagi. Belum kan? Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf itu surat ke-46, juz 26. Udah Isya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti berikutnya kita masih belum selesai pembahasan tentang masjid. Mudah-mudahan akhirnya membuat kita bersemangat